Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kesepian dan depresi pada lansia. Ners Amzal Mortin Andas, M.Kep. Tujuan pembelajaran umum. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan psikososial, kesepian dan depresi. Tujuan pembelajaran khusus. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu 1. Menjelaskan tentang konsep gangguan psikososial, kesepian dan depresi. 2. Melakukan asuhan keperawatan lansia dengan gangguan psikososial, kesepian dan depresi. Seiring bertambahnya usia, lansia seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dua masalah umum yang sering muncul adalah depresi dan kesepian. Definisi loneliness atau kesepian. Kesepian adalah kondisi terasing atau menjadi sendirian, atau suatu kondisi pikiran yang tenang, ketidakmampuan menemukan tujuan hidup, kondisi negatif yang diakibatkan isolasi sosial, dan perasaan terisolir. Kesepian dapat berpotensi menyebabkan kondisi depresi pada lanjut usia, diketahui memiliki efek yang lebih negatif dibanding rokok. Kesepian yang berkepanjangan dapat memicu keinginan untuk bunuh diri, demensia, dan memiliki pengaruh besar ke sistem imun dan kardiovaskular serta gangguan fisik lainnya. Berikut adalah beberapa penyebab umum dari kesepian. 1. Perubahan hidup. Peristiwa-peristiwa seperti pensiun, kematian pasangan atau teman dekat, atau perpindahan ke tempat baru dapat menyebabkan perasaan kesepian karena perubahan dalam rutinitas dan lingkungan sosial. 2. Kehilangan hubungan sosial. Lansia yang merasa kesepian mungkin kehilangan banyak teman dan keluarga seiring bertambahnya usia, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial. 3. Keterbatasan mobilitas. Gangguan kesehatan atau keterbatasan mobilitas fisik dapat membatasi kemampuan lansia untuk berinteraksi dengan orang lain, menyebabkan rasa kesepian. 4. Perasaan diabaikan atau tidak dihargai. 5. Perubahan peran sosial. 6. Kondisi kesehatan mental. Beberapa kondisi kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan psikologis lainnya dapat menyebabkan perasaan kesepian yang lebih intens. Tanda dan gejala loneliness. Beberapa tanda dan gejala yang mungkin muncul pada lansia yang merasa kesepian adalah sebagai berikut. 1. Perubahan dalam perilaku sosial. Lansia yang kesepian mungkin lebih jarang berinteraksi dengan orang lain atau menghindari pertemuan sosial yang sebelumnya mereka nikmati. 2. Rasa putus asa atau kehilangan harapan. Lansia yang kesepian bisa merasa putus asa atau kehilangan harapan terhadap masa depan, terutama jika mereka merasa terisolasi. 3. Perubahan mood. Lansia yang mengalami kesepian mungkin menunjukkan perubahan tiba-tiba dalam suasana hati, seperti menjadi lebih cemas, marah, atau murung. 4. Isolasi diri. Lansia yang kesepian cenderung mengisolasi diri dari keluarga, teman, dan kegiatan sosial, bahkan mungkin enggan meninggalkan rumah. 5. Konsentrasi dan ingatan yang buruk. Kesepian dapat mempengaruhi konsentrasi dan kemampuan lansia untuk mengingat informasi dengan baik. 6. Fisik atau gangguan kesehatan yang tidak dijelaskan. Beberapa lansia yang kesepian dapat mengalami gangguan fisik seperti nyeri atau sakit kepala tanpa penyebab yang jelas. Dampak kesepian pada lansia. Studi telah menunjukkan bahwa kesepian pada lansia dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, menurunkan fungsi sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan risiko terkena depresi. Dampak kesepian pada lansia. 1. Masalah kesehatan mental.
Lansia yang mengalami kesepian lebih rentan mengalami depresi, kecemasan, dan stres. 2. Penurunan kognitif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesepian pada lansia dapat berhubungan dengan penurunan kognitif dan risiko mengembangkan penyakit Alzheimer atau demensia. 3. Penurunan kualitas hidup. Kesepian dapat mengurangi kualitas hidup lansia. Merasa terisolasi dan kurangnya dukungan sosial dapat membuat lansia merasa tidak bahagia dan kurang puas dengan hidup mereka. Intervensi non-farmakologi untuk mengatasi kesepian atau loneliness pada lansia. 1. Program kelompok dukungan. Perawat dapat mengorganisasi program kelompok dukungan sosial untuk lansia yang merasa kesepian. 2. Terapi kognitif perilaku, Cognitive Behavior Therapy. Melalui terapi ini, perawat dapat membantu lansia mengidentifikasi pola pikir negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat dan positif. 3. Terapi aktivitas seni dan kreativitas. Terapi seni seperti seni lukis, musik, atau keterampilan kreatif lainnya dapat membantu mengurangi kesepian dan meningkatkan ekspresi diri lansia. 4. Dukungan keluarga. Perawat dapat bekerja sama dengan keluarga lansia untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengurangi kesepian. Salah satu instrumen yang paling sering digunakan untuk menilai kesepian pada lansia adalah UCL Loneliness Scale. Penilaian instrumen UCL Loneliness Scale terdiri dari 20 pertanyaan yang dirancang untuk mengukur tingkat kesepian pada lansia. Setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban, yaitu 1. Sama dengan, hampir tidak pernah. Sampai 5. Sama dengan, hampir selalu. Interpretasi skor UCL Loneliness Scale. Skor 20-34 sama dengan kesepian rendah. Skor 35-49 sama dengan kesepian sedang. Skor 50 atau lebih sama dengan kesepian tinggi. Semakin tinggi skor pada UCL Loneliness Scale, semakin tinggi tingkat kesepian yang dialami oleh individu atau lansia. Mengenal depresi, penyebab, gejala dan pengobatannya. Depresi adalah suatu kondisi gangguan mood yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan kemampuan individu dalam menangani kegiatan sehari-hari, misalnya makan, tidur, dan bekerja. Seseorang dapat didiagnosa mengalami depresi apabila mengalami selama 2 minggu atau lebih. Penyebab depresi. 1. Pindah dari rumah, seperti ke fasilitas pensiun. 2. Penyakit kronis atau rasa sakit. 3. Anak-anak menjauh. 4. Pasangan atau teman dekat meninggal dunia. 5. Kehilangan kemandirian, misalnya, masalah merawat diri sendiri, atau kehilangan hak mengemudi. Tanda gejala depresi. 1. Suasana sedih, cemas, atau kosong, yang terus-menerus. 2. Merasa putus asa, pesimis, dan mudah marah. 3. Merasa bersalah, tidak berharga, atau tidak berdaya. 4. Kehilangan minat atau kesenangan dalam hobi dan aktivitas. 5. Gampang lelah dan tidak bersemangat. 6. Kesulitan berkonsentrasi, mengingat, atau membuat keputusan.
7. Mengalami gangguan tidur dan nafsu makan. 8. Memiliki rencana untuk bunuh diri. 9. Merasa nyeri di tubuh tanpa sebab yang jelas. Fakta depresi. 1. Depresi dapat diobati. 2. Diagnosa depresi harus berdasarkan diagnosa dokter. 3. Tidak semua orang yang mengalami depresi mengalami setiap gejala. 4. Depresi dapat terjadi bersamaan dengan penyakit medis lainnya. Pencegahan depresi. 1. Cobalah untuk aktif dan berolahraga. 2. Tetapkan tujuan realistis untuk diri sendiri. 3. Cobalah untuk menghabiskan waktu bersama orang lain dan curhat pada teman atau kerabat yang terpercaya. 4. Cobalah untuk tidak mengisolasi diri sendiri, dan biarkan orang lain membantu Anda. 5. Miliki perilaku yang positif dan ceria sehari-hari. Instrumen yang digunakan untuk mengukur depresi pada lansia. Instrumen Geriatric Depression Scale atau GDS adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi gejala depresi pada lansia. Terdapat dua versi GDS, yaitu GDS versi 15 dan GDS versi 30. Versi yang lebih sering digunakan adalah GDS 15, yang terdiri dari 15 pertanyaan. Responden diminta untuk menjawab ya atau tidak untuk setiap pertanyaan. Interpretasi GDS versi 15. Skor total pada GDS versi 15 berkisar antara 0 hingga 15. Skor 0 sama pi 4, tidak terdepresi. Skor 5-9, mungkin mengalami depresi ringan. Skor 10-15, mungkin mengalami depresi berat. Penting untuk diingat bahwa GDS hanya merupakan alat bantu dalam mengidentifikasi depresi pada lansia dan bukan diagnosis tunggal. Jika seseorang mendapatkan skor tinggi pada GDS, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi lebih lanjut oleh profesional kesehatan untuk menegakkan diagnosis depresi dan merencanakan intervensi yang tepat. Pengobatan depresi. Depresi, bahkan kasus yang paling parah, dapat diobati. Semakin dini pengobatan dapat dimulai, semakin efektif depresi biasanya. Diobati dengan obat-obatan antidepresan. Ingat, obat antidepresan harus berdasarkan resep dokter. Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan untuk mengatasi depresi. 1. Terapi konseling. 2. Senam lansia. 3. Terapi religiusitas. 4. Relaksasi otot progresif. 5. Terapi seni, tari musik. 6. Menggambar, melukis. 7. Latihan fisik, keseimbangan. 8. Terapi kognitif. 9. Terapi menulis. Salah satu intervensi non-farmakologi untuk mengatasi depresi. Relaksasi nafas dalam Benson. Benson relaksasi merupakan terapi yang dilakukan untuk mengurangi tingkat depresi pada lansia dengan metode meditasi, pada implementasi terhadap masyarakat. Lama terapi yang diberikan sesuai dengan anjuran dalam salah satu jurnal selama 1 bulan dengan intensitas 3 kali intervensi dalam 1 minggu.
Simulasi relaksasi napas dalam Benson. 1. Duduk tenang dan tutup mata. 2. Relaksasikan badan dan otot-otot tubuh, mulai rasakan seluruh bagian tubuh dari kaki hingga wajah menjadi rileks. 3. Tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan dan ketiga. Menghembuskan napas ucapkan kata, 1, dalam hati. 4. Lakukan selama 10-20 menit, setelah selesai duduk dan beristirahat selama beberapa menit. 5. Lakukan relaksasi ini sebanyak 2 kali dalam sehari dan jangan khawatirkan tentang apakah terapi yang dilakukan sudah benar atau belum. Kesimpulan. Gangguan depresi dan loneliness merupakan masalah kesehatan yang bermakna pada lansia. Sangat penting untuk mengidentifikasi faktor risiko dan mengembangkan intervensi yang tepat untuk mencegah depresi. Terima kasih.